Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang estimasi pengembangan perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Vega Utomo dengan nomor NIM 2021-53034. Saya Ulil Faton, NIM 2021-53033. Saya Dwi Jianto, NIM 2021-53035. Saya Sevara Humaira Putri, NIM 2021-53036. Estimasi adalah langkah awal dalam perencanaan proyek. Estimasi merupakan salah satu pekerjaan paling menantang dalam manajemen proyek. Proyek akan sulit dikendalikan jika sebelumnya tidak memiliki estimasi dan perencanaan. Estimasi pada perencanaan proyek meliputi yang pertama, estimasi sumber daya, yang kedua, estimasi biaya, yang ketiga, estimasi jadwal pengembangan perangkat lunak. Hal-hal yang mempengaruhi estimasi, yang pertama, project complexity, yang kedua, project size, yang ketiga, structural uncertainty. Yang pertama yaitu project complexity, yaitu kompleksitas proyek mengacu pada tingkat kesulitan dan kompleksitas manajemen proyek. Faktor yang mempengaruhi kompleksitas proyek dapat mencakup jumlah dan jenis pemangku kepentingan yang terlibat, teknologi yang digunakan, ketidakpastian sumber daya dan jadwal, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi proyek. Yang kedua yaitu project size atau ukuran proyek, mengacu pada ukuran dan ruang lingkup proyek. Ukuran proyek dapat diukur dengan berbagai cara, seperti ukuran anggaran, jumlah tim yang terlibat, durasi proyek, atau volume pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, structural uncertainty atau ketidakpastian struktural, mengacu pada ketidakpastian yang terkait dengan struktur organisasi atau lingkungan di mana proyek tersebut berada. Ini mungkin termasuk ketidakpastian tentang peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, hubungan antara tim proyek dan pihak lain, atau perubahan dalam struktur organisasi yang dapat mempengaruhi kemajuan proyek. Dalam manajemen proyek, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan dan pengelolaan proyek yang efektif. Ini dapat membantu meminimalkan risiko dan memastikan keberhasilan proyek secara menyeluruh. Perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sebuah program komputer yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara user dengan komputer. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah yang dijalankan oleh pengguna untuk diproses oleh komputer. Tiap perangkat lunak dikembangkan sesuai dengan tujuan tertentu. Estimasi pengembangan perangkat lunak. Estimasi atau perkiraan perangkat lunak dalam proses pengembangan perangkat lunak memainkan peran dalam menjaga proses pengembangan agar tetap di bawah kendali pengembang. Estimasi biaya dan usaha proyek merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari proyek, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan target yang dikehendaki. Dalam usaha estimasi sering menghadapi dua permasalahan, yaitu overestimate dan underestimate. Overestimate adalah proses menimbulkan penambahan alokasi sumber daya dari yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan penanganan manajerial. Sedangkan
Estimasi yang kurang atau underestimate akan mengurangi kualitas dari produk karena tidak sesuai dengan standar. Untuk itu perlu dilakukan langkah yang hati-hati dalam melakukan estimasi suatu proyek. Software sehingga dapat dicapai keberhasilan proyek yaitu tepat waktu, sesuai budget, dan terpenuhinya standar kualitas produk. Estimasi biaya dapat menjadi elemen dalam suatu penilaian, karena salah satu penentu keberhasilan pengerjaan sebuah proyek adalah estimasi biaya dan estimasi effort suatu proyek. Estimasi dalam proses yang bisa menjadi dasar atau acuan untuk kegiatan perencanaan proyek yang lain. Penentuan estimasi digunakan untuk memperkirakan ukuran perangkat lunak adalah penggunaan pendekatan Functional Point Analysis atau FPA. Oke, dan selanjutnya adalah metode estimasi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah function point. Function point analysis yang bisa disebut dengan FPA adalah metode perkiraan ukuran perangkat lunak yang digunakan pendekatan tidak langsung atau indirect approach yang memperkirakan ukuran perangkat lunak dalam satuan function point yang bisa disingkat FP. Yang kedua ada use case. Use case adalah cara formal pengembangan sistem bisnis untuk berinteraksi dengan lingkungan. Yang berikutnya adalah kode igniter. Kode igniter adalah framework PHP yang dapat mempercepat mengembangkan aplikasi web berbasis PHP dibandingkan menulis semua kode pemrograman dari awal. Menurut developer internal kode igniter sendiri, kinerja seorang developer biasanya lama karena mereka harus menulis kode dari awal. Hasilnya, mereka menyediakan built-in library di mana terdapat ratusan template dan solusi atas tugas-tugas yang umumnya harus dikerjakan seorang developer. Tak hanya itu, kode igniter juga menyediakan UI serta struktur yang sederhana dan solusi serta struktur yang sederhana logis untuk mengakses built-in library. Selanjutnya, intinya adalah kode igniter memungkinkan developer untuk tetap fokus pada proyek mereka dengan mengurangi jumlah kode yang diperlukan untuk tugas-tugas mereka. Yang berikutnya adalah UML. UML yang disingkat Unified Modeling Language adalah alat yang umum digunakan pengembangan sistem berbasis objek. UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan pengembang sistem membuat garis besar visi pengguna dalam format standar yang mudah dipahami dan menyediakan mekanisme yang efisien untuk berbagi dan mengomunikasikan sketsa pengguna dengan orang lain. Baiklah, untuk kesimpulan dari presentasi ini, ada analisa function point dapat digunakan untuk memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengimplementasi suatu proyek, dan juga dapat digunakan untuk mengukur aplikasi yang sedang diproses, dan pengukuran merupakan faktor penting dalam menentukan produktivitas. Analisis function point sendiri adalah sebuah metode untuk mengukur kompleksitas suatu sistem perangkat lunak dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah fitur yang disediakan oleh sistem, kompleksitas logika bisnis, entitas eksternal yang terlibat, dan lain sebagainya. Dalam melakukan analisis function point, langkah-langkah yang umumnya dilakukan adalah mengidentifikasi input dan output dari sistem. Kemudian, mengklasifikasikan jenis-jenis input dan output tersebut, serta menentukan kompleksitas dari setiap jenis input dan output tersebut. Selain itu, analisis function point juga mempertimbangkan kompleksitas dari proses bisnis atau logika yang terdapat pada sistem. Hasil dari analisis function point biasanya berupa estimasi jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem,
serta perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem tersebut. Analisis function point juga dapat membantu dalam perencanaan proyek perangkat lunak, termasuk menentukan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan, serta mengevaluasi keberhasilan proyek perangkat lunak setelah sistem tersebut diluncurkan. Dalam kesimpulannya, analisis function point merupakan metode yang efektif dan populer untuk mengukur kompleksitas sistem perangkat lunak. Metode ini dapat membantu pengembangan perangkat lunak dalam merencanakan dan mengelola proyek perangkat lunak dengan lebih efektif serta memastikan keberhasilan proyek tersebut. Namun, analisis function point hanya merupakan salah satu dari banyak metode yang tersedia untuk mengukur kompleksitas sistem perangkat lunak, dan setiap metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 7 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi rekan-rekan selama kami menyampaikan presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.